Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 1, perkenalkan saya moderatornya, anggotanya Pija Nur Wanda. Falah. Judulnya penerapan data warehouse dalam pengurangan sistem keuangan daerah atau studi kasus pemerintahan provinsi. Data warehouse merupakan kumpulan teknologi yang memberikan dukungan yang ambil keputusan tujuan untuk memberikan pengetahuan bagi pengawai tingkat menjelas seperti eksekutif, manajer, analisis, dan jajaran direksi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang baik dan cepat. Keputusan pemerintahan daerah terkait kualitas informasi keuangan yang bersifat terkait saat ini menjadi pokok setelah terbitnya kewajiban ekonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan salah satu lebih luas pada pemerintah daerah. Keuangan salah satu tokoh ukur keberhasilan otonomi daerah adalah terwujudnya kemandirian daerah dalam bidang keuangan yang pengaruh langsung terhadap kemakmuran dan sejahtera masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain sistem dan strategi data warehouse studi kasus sebuah provinsi Indonesia yang mengelola sumber-sumber data keuangan yang selama ini tidak kelola dengan baik dan memiliki nilai manfaat besar bagi mengambil keputusan sistem implementasi gunakan tool bel SQL Server melalui tahap segmen data warehouse. Penggaulan melalui informasi yang ditandainya terbit kewajiban otonomi daerah dan pengembangan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 Paluai dan terbitnya. Pak, lanjut Pak. Alah. Terus mana? STM itu, Pak. Aku yang lanjut ya. Udah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini merupakan tanda bahwa reformasi keuangan daerah telah dimulai dengan kewenangan daerah yang semakin tinggi untuk mengurus dan mempertanggungjawabkan kinerja keuangan secara mandiri, nyata, optimal, terpadu, dan dinamis. Banyak metode analisis yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah dan manfaat untuk melakukan pengukuran kinerja. Yang pertama, keuangan. Beberapa analisis yang paling umum digunakan adalah analisis rasio, trend, dan peramalan forecasting. Kebutuhan akan analisis menyediakan informasi yang berkualitas dewasa ini terus meningkat. Selain permintaan terhadap data historis, data yang bersih, terkoordinasi, dan sesuai waktu permintaan para pengguna terhadap atas ke data real time, terstruktur atau data remote juga kian meningkat. Sayangnya berbagai data yang dibutuhkan dalam proses analisis keuangan daerah tidak diorganisasikan dengan baik. Dalam praktek banyak yang ditemui data tersedia dalam file atau dokumen terpisah. Diletakkan di gudang, banyak yang kemudian hilang atau rusak. Data yang diorganisasikan dengan baik menyebabkan kualitas
output informasi yang dihasilkan dalam bidang keuangan tidak komprehensif sehingga hanya mencukupi kewajiban administrasi tanpa makna di tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian pengusul desain sistem data warehouse yang mengelola sistem keuangan daerah provide dapat membantu pemerintah daerah melakukan pengumpulan pulsing data, mengorganisasi data, dan menyediakan alat tool analisis yang dapat diposisikan dalam bentuk grafik. Dashboard dilakukan informasi bermanfaat bagi manajemen yang menghasilkan keputusan terutama tentang berlangsungan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi isu yang menarik seiring terbitnya undang-undang mengenai otonomi daerah. Menurut Halim 2001, telah terjadi 6 penggeseran dalam pengelolaan anggaran pendapatan yang belanja daerah APBD. Yang pertama, dalam akuntabilitas dari akuntabilitas vertikal sekarang menganut akuntabilitas horizontal. Penyusunan anggaran dari anggaran tradisional sekarang menganut anggaran berbasis kinerja. Yang ketiga, pengadilan audit dari audit keuangan biasa menjadi audit keuangan kinerja. Yang keempat, penggunaan data APBD menganut prinsip 3E, ekonomi efektif dan efisien. Yang kelima, dari tidak adanya pusat pertanggungjawaban menjadi yang keenam, sistem akuntansi yang sistem buku harian menjadi sistem akuntansi pemerintahan. Kinerja keuangan daerah. Kinerja performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam menunjukkan saran, tujuan, misi atau visi organisasi yang tertuang dalam secara strategis atau organisasi. Motion 2019. Pengukuran kinerja performance measurement yang telah digunakan sebelumnya, termasuk informasi daerah efisien dalam penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan. Dan kualitas tindakan dalam mencapai tujuan Rewards tahun 2002. Data warehouse adalah sebuah basis data berupa ringkasan dari rincian informasi yang mendukung aktivitas analisis keputusan yang diperlukan oleh semua organisasi. Seperti struktur seperti gambar di file, struktur dari data warehouse. Sini ada data warehouse, data semuanya ada. Gambaran aliran data dari sumber data operasional data warehouse melalui proses transformasi gambar. Juga memposisi data warehouse yang terdiri dari sumber data. Model data warehouse, pembuatan data warehouse didasarkan pada model data multidimensional dan model ini ditampilkan dalam bentuk kubus terdiri dari dimensi atau dimension dan fakta. Dimensi adalah frekuensi atau entitas penting yang dimiliki oleh organisasi. Setiap dimensi dapat memiliki suatu tabel atau bersosiasi dengannya yang disebut dengan tabel dimensi yang mendeteksi dimensi itu sendiri. Dimensi akan berubah menjadi analisis kebutuhan pengguna berubah. Dimensi mendimensikan tabel yang membentukkan isi laporan. Tabel dimensi berukuran lebih kecil daripada tabel fakta dan berbasis numeric pada data warehouse. Kubus data yang merupakan kubus dengan dimensi.
Fakta adalah ukuran-ukuran yang merupakan kualitas yang dianalisis berasal dari dimensi potongan COVID yang kecil dapat dibuat dengan mengambil sebagian dimensi sebuah COVID besar. Potongan COVID memiliki tingkat yang lebih tinggi besar nilainya dari COVID asalnya. COVID ini tingkat basis COVID dengan 3 dimensi dapat dilihat dari gambar. Yang ketiga, metodologi. Pengelolaan keuangan daerah difokus pada 3 kategori data, yakni data anggaran, data penutasan, dan data akuntansi. Data tersebut diperoleh melalui observasi langsung dari bagian-bagian yang menyusun perbendaharaan dan bagian akuntansi. Sedangkan informasi dan kebutuhan output didapat melalui 2 cara, yakni pertama, wawancara pihak manajemen sebagai pengguna informasi dan desain. Yang kedua, melalui studi gestur berkaitan dengan penilaian kinerja pemerintah daerah yang sektor keuangan ekonomi. Langkah-langkah penyelesaian masalah meliputi 2 langkah yang penting, yakni analisis kebutuhan, desain, dan perancangan sistem. Kebutuhan sistem data, kebutuhan informasi merupakan kebutuhan output analisis dari warehouse yang akan didesain berdasarkan analisis lapangan dengan melakukan wawancara langsung. Didapat beberapa kebutuhan informasi mengambil keputusan sebagai berikut. Analisis yang A, analisis realisasi anggaran. Yang B, analisis kemandirian daerah. C, analisis tren kemandirian daerah. Yang D, analisis ekuitas kinerja keuangan daerah. Yang E, analisis efisien kinerja keuangan daerah. Lanjut, kepala. Baik. Sumber data dari informasi yang dikeluarkan merupakan data yang sudah diolah dalam proses ekstrak, transform, and load atau ELT. Karena visualisasi Warehouse mengeluarkan informasi murni dari pengolahan data, maka data yang masuk dalam sistem harus data yang benar-benar kualitas. Sebab prinsip informasi adalah berbagi in, berbagi out, atau GIGO. Artinya, sampah yang masuk, sampah juga yang akan dikeluarkan. Data yang diperlukan dibagi menjadi 3, yakni data master, data anggaran, dan data realisasi. Data yang bersifat tetap dan menjadi rujukan pada data anggaran dan realisasi. Data anggaran disebut juga data anggaran pendapatan daerah atau APBD. Data realisasi adalah data penerimaan sampai pada masuk pengeluaran pada setiap anggaran. Perencanaan data warehouse. Perencanaan data warehouse merupakan langkah-langkah menyusun kebutuhan ukuran output melalui desain database. Penyusunan data warehouse adalah mendata measures yang dibutuhkan oleh output system. Untuk memenuhi kebutuhan output dibutuhkan 2 jenis measures, yakni measures dasar yang terkait pada tabel fakta dan measures turunan yang merupakan kalkulasi dari measures dasar. 1. Measures dasar. Measures dasar yang terkait pada 2 tabel fakta adalah nilai anggaran dan jumlah realisasi. Nilai anggaran adalah jumlah anggaran yang dikategorikan berdasarkan organisasi pemerintahan, rekening keuangan, kegiatan, dan tahun anggaran.
2. Measures turunan adalah ukuran-ukuran yang didapat dari hasil filtering dan kalkulasi kolom-kolom pada tabel fakta dan diperlukan untuk menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan analisasi BI. Udah. Lanjut. 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 Siapa lanjut? Ya, dirimu. Hah? Siapa? Lanjut Pica. Hah? Siapa yang lanjut? Kesimpulannya, Kau, Cok. Kak. Mana selimpunnya? 1. Data HRMOS dapat digunakan dan diimplementasikan yang diperintah daerah sebagai alat membantu mengambil keputusan. 2. Hasil dari desain, rencangan, implementasi hingga pengujian data HRMOS tersebut dapat digunakan oleh institusi pemerintah daerah khususnya memegang fungsi komputer dan telekomunikasi sebagai model yang dapat digunakan dengan dikembangkan sesuai kebutuhan manajemen mendatang. Dan 3. Sistem HRMOS menghasilkan keluaran yang dapat diolah secara mendalam menggunakan Xcode SL yang dengan tepat mengambil seluruh kemampuan dari analisis mesin HRMOS. Sistem ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah khususnya bidang monitoring dan evaluasi Perpena dan Biro Keuangan Provinsi dalam mengajukan laporan keuangan daerah. Sekian, terima kasih.